Dan masih di 91,6 FM, sentralnya anak muda. Selamat pagi teman anak muda. Wah, gimana nih weekendnya kamu? Mudah-mudahan weekendnya berjalan dengan lancar. Ada apabila mungkin besok udah kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Kalau tadi ya teman anak muda, saat ini kita spesial bersama dengan rektor kebanggaan kita, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Profesor Dr. Agus Sani. Maaf ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya guys. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Prof. Nah Prof, mungkin kita sedikit berbincang-bincang nih Prof terkait dengan tadi mungkin juga udah himbauan kepada sivitas akademika. Nah, mungkin kita boleh tahu nih Prof, kegiatan lanjutan para akademisi setelah libur Idul Fitri atau libur Lebaran ini seperti apa sih Prof? Tentu pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saya di UMSU FM 91,6 pada pagi menjelang siang berbahagia ini. Dan ini adalah kebetulan saya mengadakan kunjungan dadakan ke UMSU karena kita sudah sama-sama tahu seperti guys bilang tadi, kita libur sekian lama, kita berpuasa Ramadan, aktivitas administrasi walaupun berjalan, tapi aktivitas akademik itu kan hampir sama sekali tidak berjalan secara apa. Kecuali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mungkin soal terkait dengan program sidang proposal, meja hijau dan sebagainya itu berjalan. Dan juga pengisian informasi terkait dengan KRS sebagai jalan. Tapi secara kegiatan akademik di klasikal itu kita tidak berjalan. Ini tentu harus kita ingatkan dan harus kita lakukan upaya walaupun sudah ada pengumuman untuk mensupport kembali agar kegiatan kita setelah kita sekian lama melaksanakan libur, kita tahu insya Allah besok sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati bersama-sama, kita akan mulai proses pembelajaran secara klasikal dari seluruh sivitas akademika. Tentu pada hari ini saya berkunjung ke sini dalam rangka untuk melaksanakan katakanlah bincang-bincang. Semoga pembincangan ini akan lebih membuat pelaksanaan program kita besok pagi itu berjalan dengan lancar. Nah Prof, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ini seperti apa sih Prof kesiapannya dan untuk penerimaan mahasiswa baru ini Prof? Saya rasa program ini kan tentu sudah kita atur bukan saja tahunan, tapi sudah merupakan program multi-yes, setiap saat dan setiap tahun terapa. Tentu dari pengalaman-pengalaman kita, penerimaan mahasiswa baru itu tentu kita sesuaikan dengan perkembangan, baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi target. Kita berusaha bagaimana recognize terhadap UMSU ini tentu senantiasa akan terus tumbuh sejalan dengan upaya kita dalam rangka melakukan segala hal terkait dengan katakanlah mutu dan juga pelayanan dan sebagainya, tentu akan menjadi tolak ukur bagi para calon-calon yang akan masuk berkuliah di Universitas Utara. Ini tentu harus menjadi program. Maka persiapan ini tentu kita sudah lakukan tahapan-tahapan. Kita mempunyai tim yang sengaja membidangi tentang promosi dan penerimaan mahasiswa baru. Dan ini sudah berjalan jauh-jauh sebelumnya. Sebelum begitu mulai tahun ajaran yang berjalan 2022-2023 lalu, itu sudah kita mulai dengan melakukan pemetaan kemana kita laksanakan apa kegiatan. Itu sudah berjalan. Saya sudah memantau itu berjalan dengan baik. Tinggal sekarang ini kita tinggal bagaimana menunggu daripada hasil yang kita lakukan terhadap informasi yang disampaikan itu kepada calon-calon mahasiswa baru. Saya bersyukur dari pantauan yang saya lihat itu mulai 6 bulan yang lalu itu sudah dimulai para mahasiswa baik datang bertanya ke kampus maupun mendaftar, dan juga kita sudah melaksanakan proses untuk pelaksanaan mahasiswa undangan yang kita lakukan. Itu alhamdulillah sudah
hampir ribuan yang mendaftar secara apa, tinggal apa itu. Nah, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa secara langsung datang ataupun secara online mereka sudah apa. Ini tentu kita lakukan persiapan sebaik mungkin. Alhamdulillah sudah berjalan. Saya semalam memantau melalui karena kita semalam secara administrasi itu mulai tanggal 6 saya pantau kepada Pak WR2, WR3, WR1 dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan juga tim yang terlibat di situ. Itu sudah mulai berdatangan dan juga mendaftar di seluruh fakultas yang ada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, jadi memang kesiapan dari semua tim udah siap ready ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, terkait dengan pemeringkatan universitas nih Prof, itu gimana sih Prof? Mungkin boleh dijelaskan sedikit perkembangannya? Alhamdulillah, walaupun kita kegiatan katakan seperti tadi kita libur secara akademik, tapi tidak ada istilah kita itu berhenti. Segala aktivitas terkait dengan bagaimana kita sebagai lembaga pendidikan tinggi yang harus melakukan koneksi dengan terutama dengan Perserikatan Muhammadiyah sebagai wadah tempat bernaungnya amal usaha pendidikan ini, termasuk juga jajaran pemerintah dengan Kementerian Pendidikan, Dikti, tentu juga kita melaksanakan apa yang menjadi program kita terhadap dalam rangka mempertahankan dan juga meningkatkan bukan saja mutu tetapi pengakuan juga serapa. Kita tahu kita beberapa bulan yang lalu itu kalau tidak salah saya di akhir tahun 2022 kita memberanikan diri untuk melakukan, karena kita tahu secara institusi kita memperoleh akreditasi A. Tetapi kebijakan pemerintah melalui Ban PT itu kan ada perubahan pemeringkatan daripada akreditasi. Kalau dari A itu kalau ingin mencapai lagi ada peningkatan lagi kepada unggul. Dan unggul ini tentu juga berbeda dengan penilaian pada waktu kita mendapatkan A. Maka setelah kita melaksanakan evaluasi, kita memberanikan diri untuk maju institusi kita ini untuk mendapatkan akreditasi unggul. Alhamdulillah kita melaksanakan proses persiapan, borang, penyiapan dokumen-dokumen, dan juga kita evaluasi, kita lakukan pendampingan sebagainya oleh para tim evaluator yang tentu yang kompeten di bidangnya. Kita memberanikan diri. Alhamdulillah kita melangkah kepada kepada pemeringkatan unggul itu dengan 9 kriteria yang dulu hanya dengan 7, tapi sekarang dengan 9. Kita alhamdulillah dukungan daripada seluruh sivitas akademika, doa warga Perserikatan Muhammadiyah, dukungan pimpinan pusat Muhammadiyah, dan juga seluruh warga Sumatera Utara, kita diberikan peluang untuk mendapatkan pemeringkatan itu menjadi unggul. Ini betul. Nah, pemeringkatan ini tentu tidak hanya sebentar-bentar diberikan, tapi harus ada pemantauan dan evaluasi lagi berikutnya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ban PT, kita itu begitu kita mendapatkan pengakuan, karena waktu itu alhamdulillah kita bertepatan dengan pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Surakarta, di situ diumumkan. Kita mendapatkan itu pada bulan November. Nah, setelah itu tentu dipantau. Dipantau itu kalau seandainya pemantauan itu tidak berhasil, ya bisa kembali kita kepada A. Oh gitu. Bisa kembali, karena kita berarti gagal kita dalam rangka mempertahankan dokumen-dokumen dan juga apa yang kita sampaikan kepada Ban PT. Tapi alhamdulillah ini satu kesyukuran kita. Tepat pada tanggal 5 Mei yang lalu. Ini sekarang ini tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei. Okay. Sekarang ini tanggal 6. Berarti baru 3 hari yang lalu. Ban PT telah mengeluarkan surat pengakuan bahwasanya hasil pantauan yang dilakukan oleh
Ban PT itu selama sekian bulan, Ban PT menyampaikan bahwa itu lolos, UMSU itu lolos. Dan ini satu kesyukuran kita terhadap pengakuan institusi kita kepada institusi kita, dan artinya kita itu masa tenggang, masa waktu kita untuk mendapatkan posisi unggul ini itu sampai tahun 2028. 2028, Prof. Ya, tentu ini satu kesyukuran kita, dan sebagai gambaran ini adalah perguruan tinggi swasta juga di luar Jawa yang dulunya itu kita sering sebut-sebut. Ada 2 perguruan tinggi yang mendapatkan swasta yang unggul, itu adalah Universitas Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan dan kita di Universitas Muhammadiyah di Sumatera Utara. Dan untuk Sumatera itu swasta itu hanya kita. Nah, kita ini kesusahan. Dan ini patut kita syukuri. Itu buktinya bahwasanya kita jangan pernah puas diri dan merasa apa yang sudah kita capai itu kita berhenti. Dan kita harus setiap saat harus memikirkan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan tata kelola di Perserikatan khususnya di Amal Usaha Universitas Muhammadiyah Utara. Baik, luar biasa, alhamdulillah. Mungkin biasa mengucapkan selamat juga Prof untuk UMSU yang sudah saja dilakukan pengakuan kembali tentang pemantauan kembali institusi ini terkait dengan akreditasi unggul ini. Mungkin terkait dengan seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa ketika libur pun banyak sekali kegiatan-kegiatan, bahkan prestasi dari mahasiswa UMSU itu sendiri, Prof. Salah satunya Pilmapres Sumatera Utara LL Dikti, UMSU meraih juara 1 nih, Prof. Mungkin sedikit tanggapannya. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya Universitas Sumatera Utara ini kan juga ditopang oleh pilar-pilar. Kalau tadi saya cerita tentang pengakuan akademik, tentu pilar yang ada tadi di bawah pilar akademik. Pilar berikutnya itu adalah pilar administrasi dan keuangan. Artinya kalau tata kelola administrasi yang baik tidak kita lakukan dan juga tidak didukung oleh pertumbuhan, juga tidak, pilar itu tidak akan bergerak. Nah, itu pilar kedua. Pilar ketiga adalah bagaimana menciptakan SDM ataupun mahasiswa-mahasiswa unggulan kita yang siap untuk berkompetisi di level baik kampus, luar kampus, nasional, internasional. Itu harus menjadi pendukung pilar kita tadi. Alhamdulillah itulah yang kita lakukan di universitas. Jadi ketiga pilar ini harus saling menyatu. Keunggulan SDM di bidang, katakanlah di bidang akademik harus kita perkuat. Keunggulan di bidang infrastruktur dan juga keuangan harus terus kita tumbuhkan, dan keunggulan di bidang kemahasiswaan yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang siap melakukan pertarungan dengan kompetitor-kompetitor perguruan tinggi itu kita lakukan. Nah, terbukti apa yang saya sebut tadi. Ya, saya rasa untuk Pilmapres ini setiap tahun begitu dilaksanakan kompetisi oleh LL Dikti wilayah 1, itu hampir kita tetap mewakili Sumatera Utara. Dan untuk diketahui ini bukan saja diikuti oleh perguruan tinggi swasta, tetapi adalah kolaborasi antara perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Utara. Dan nanti mungkin apakah tahun ini akan melakukan kompetisi untuk tingkat Sumatera, tentu. Ini bukti bahwasanya pembinaan terhadap keunggulan kemahasiswaan itu menjadi peran penting bagi kita. Maka kita bersyukur bahwasanya pilar-pilar tadi bekerja dengan baik, dan pilar ini diturunkan karena di tingkat fakultas kan ada itu wakil dekan 3 yang membidangi itu. Dan alhamdulillah saya baru saja mendapatkan, kebetulan saya berada di luar kota waktu itu. Pengumuman ini juga hampir bersamaan dengan hasil pemantauan tadi ya, Prof, ya. Kalau boleh saya potong, karena dalam pengakuan akreditasi itu bukan kita dapatkan hanya di institusi selama kita libur.
Kalau tidak salah saya ada satu selama libur kita itu ada 2 program studi kita yang juga pengakuan peningkatan dari A ke unggul itu. Ya. Nah, itu kalau tidak salah saya itu manajemen dan tentu ini apa kita sedang menunggu lagi beberapa yang ini bahwasanya program yang kita lakukan dalam rangka untuk melakukan peningkatan tadi itu tidak pernah berhenti di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, nah mungkin Prof besok kan aktivitas akademika mahasiswa itu kan memulai kembali rutinitasnya. Mungkin sedikit motivasi kepada para sivitas nih Prof. Apalagi Bis pernah mendengarkan The Dream Team to Big Dream, itu sangat luar biasa Prof. Mungkin motivasi dari seorang rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Silakan Prof. Ya, saya rasa terima kasih keberhasilan yang kita lakukan, yang kita dapatkan pada hari ini, baik dari segi rasa kecintaan, rasa memiliki terhadap UMSU ini, seperti Bes bilang tadi itu tidak bisa datang tiba-tiba, tetapi harus menjadi bahagian yang melekat. Artinya tidak akan mungkin kita bisa berbicara secara gamblang kepada masyarakat kalau kita tidak memiliki apa yang disebutkan tadi. Maka untuk itu saya berharap rasa miliki ini harus betul-betul sekarang ini melekat daripada seluruh unsur yang terlibat di Universitas Muhammadiyah Utara, baik di tingkat rektorat, masuk badan pembina hariannya yang mendampingi setiap saat, pimpinan fakultas, dan juga sivitas akademika. Maka untuk itu persiapan ini kan sudah berjalan. Saya pada hari ini hanya tinggal untuk melakukan finishing sebetulnya, untuk melihat bagaimana persiapan pembelajaran kita yang kita mulai insya Allah besok pagi tanggal 8 Mei 2023, dan ini adalah pertemuan perkuliahan keempat di semester genap ini. Saya walaupun tidak datang tapi sering melakukan komunikasi melalui informasi kepada pimpinan fakultas, dan ini secara langsung saya datang karena juga tadi kebetulan saya lewat di kampus, saya sampaikan untuk ini. Saya memantau, alhamdulillah itu tadi ada beberapa catatan-catatan yang saya sampaikan kepada Pak Wakil Rektor untuk bagaimana pada hari H-nya nanti segala sesuatu itu bisa kita lakukan. Karena bagaimanapun suasana yang nyaman itu tentu akan melahirkan suasana bagaimana rasa kegembiraan. Apalagi sudah sekian bulan para mahasiswa kita, sivitas akademika tidak bertemu kan cara apa kan? Ini tentu akan berbeda nanti cara apa. Kita tahu memang ada beberapa yang perlu saya sampaikan, karena kita terus melakukan pembenahan infrastruktur. Mungkin saya di dalam forum yang berbagai ini sampaikan ada beberapa perubahan-perubahan, seperti pintu masuk di Jalan Ampera ini kan kita sedang membangun lift sekarang ini, sedikit terganggu. Saya mohonkan nanti kepada para mahasiswa dan para dosen bisa memahaminya cara apa. Dan ada beberapa hal nanti insya Allah, tapi kita sesuai dengan target kita akan siapkan, insya Allah akan kembali normal kembali cara apa. Termasuk juga nanti insya Allah juga akan mulai beroperasi kantin kita. Siap. Saya tadi udah kontrol tadi di ke belakang, saya lihat itu sudah mulai dipersiapkan. Jadi akan ada kantin yang beroperasional itu di samping Pisipol dengan teknik dengan pertanian. Itu nanti bagian daripada bentuk pelayanan. Walaupun kita siapkan kantin seperti itu, kalau namanya dengan populasi mahasiswa kita juga tentu masih belum bisa apa. Tapi setidak-tidak kita telah terus memulai program-program seperti tadi. Ada beberapa juga perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, dan tentu kita berharap dengan kita lebih awal untuk melakukan persiapan terhadap baik infrastruktur, fasilitas, yang lain-lain, termasuk juga mungkin mengingatkan para pimpinan untuk program-program yang telah disusun. Kepada para dosen utama saya harapkan nanti untuk bisa datang tentu sesuai tepat waktu, sehingga proses-proses pembelajaran telah disusun sesuai dengan jadwal itu berjalan dengan baik. Ini yang kita lakukan dalam rangka
Maka sembari itu juga tentu aktivitas-aktivitas lain akan bulan Mei ini cukup banyak. Seminar-seminar, pengukuhan guru besar mungkin, dan juga termasuk juga aktivitas sawalannya kita kan juga mungkin kalau sempat nanti juga kita akan laksanakan bersama-sama dengan pimpinan warga Perserikatan Muhammadiyah Sumatera Utara bersama PWM. Ini adalah merupakan bagian-bagian yang akan kita jalani pada bulan-bulan yang akan datang, terutama sebelum berakhirnya Syawal 1444 ini. Oke, Prof. Mungkin terakhir, Prof, biar kita lebih semangat lagi jargonnya UMSU sebelum kita menutup perbincangan kita di pagi menjelang siang ini, Prof. Oke, mungkin dari Prof. Jadi kita tahu sebagaimana kita ketahui bahasanya kemanapun kita sekarang pergi, ya identitas kita itu sudah melekat. Dan itu satu kebanggaan kita. Dan yang kedua, jargon kita itu walaupun dia singkat, tapi juga kita ingin melekat, penuh makna. Maka itu juga kita bersyukur bahwasanya jargon kita, dan jargon itu tentu juga harus menjadi alat ukur terhadap perjalanan kita. Buat apa kita buat jargon tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya rasa ini bagian dari itu. UMSU FM 91,6 ini juga kan bagian daripada itu. Karena kita tahu unggul, cerdas, terpercaya itu sesuai dengan perkembangannya radio ini kan dulu kan kita tahu ibaratnya berangkat dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak tiba-tiba jadi 10 saja kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya jargon kita itu bisa dibuktikan. Dan walaupun mungkin di sana sini masih ada kelemahan, kekurangan, ya wajar cerapa. Dan itulah namanya proses cerapanya. Jadi kita bersyukur punya jargon ya UMSU yang unggul, cerdas dan terpercaya. Ini adalah bagian yang menjadi modal kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tampil, kalau kita bisa melekat apa yang saya sebutkan tadi, insya Allah kita akan bermanfaat dimanapun kita berada. Ini mungkin bagian yang kita rasakan daripada sugesti daripada jargon kita. Itu ya, Prof. Jadi tidak hanya sekedar untuk didengung-dengungkan, tapi harus implementasinya melekat di diri kita dalam praktek, baik di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Prof atas kehadirannya di UMSU FM pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan Profesor berjalan dengan lancar dan semakin unggul, cerdas dan terpercaya seperti jargon dari UMSU ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia teman anak muda perbincangan kita bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Profesor Dr. Agus Sani MAP, terkait dengan kesiapan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melaksanakan kembali kegiatan setelah mungkin beberapa hari yang kebelakang ya libur karena dikarenakan libur lebaran, puasa juga, dan kita berikan semangat juga kepada seluruh sivitas akademika UMSU dan juga mahasiswa-mahasiswi UMSU dan calon mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Agus Sani MAP tadi, bahwa UMSU pengakuan akreditasinya sudah diakui sampai tahun 2028, akreditasi unggulnya. Jadi tunggu apa lagi buat kamu yang pengen kuliahnya di UMSU aja, karena UMSU unggul, cerdas dan terpercaya. UMSU kampusnya para juara. Oke, dan setelah ini bisa akan menghadirkan single-single yang asik untuk menemani aktivitasnya kamu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mulai merajut mimpi, menatap